Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Cesa. Pagi. Selamat pagi Caum dan juga Jo. Selamat pagi Kak Dila dan Kak Cesa. Good morning. Itu Jo kayak ngantuk, kamu habis nonton Piala Dunia ya? Iya dong. Kita coba tanya ya perasaan para lelaki di pagi hari ini. Kamu ngomong-ngomong dukungnya Spanyol atau Argentina? Spanyol. Jadi menang. How Jadi you feel? moodnya bagus nih kayaknya. Ya, euforianya sangat menggelora sekali. Wah, tumben banget Jo, jawabannya agak panjang ya. Berarti Iya. semua ini karena Spanyol. Kalau Shoma gimana? Kamu dukung siapa Shoma? Aku dukung kamu aja. Ada. Tidak boleh dukung kamu. Dan Cesa, pemirsa kayaknya kalau nonton ini Borneo ya dan dengerin kata Cesa di pagi hari, biasanya dia selalu hati dan jiwanya itu ke God Messi ya. Benar. God Messi gitu. Benar. Argentina katanya tebakan dia tahun ini. Dua besar, how you feel? Ya gitulah ya. Karena emang permainannya Argeni ya cukup mengecewakan lah ya. Tapi karena aku juga pendukungnya Barcelona, jadi nggak masalah kalau misalnya my baby God Yamal itu juga juara, nggak masalah. Oh, gitu. nggak masalah ya. Jadi aman aja. Tapi buat pemirsa, apakah moodnya juga bagus juga? Semoga pemirsa siapapun yang menang, semoga pemirsa tetap bahagia ya di pagi hari Bener ini. Nggak banget. apa-apa. Kalau pecinta Barcelona kayaknya tetap happy deh. Aman Karena aja kayaknya. isinya adalah pemain-pemain Barcelona juga. Ya, jadi walaupun yang menang Spanyol ya udah nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Iya. Iya. Dan tentunya untuk mengawali pagi hari ini kita tetap harus semangat. Harus semangat dong. Karena kita udah ketemu ya seminggu ya, kita udah nggak ketemu sama teman-teman. Akhirnya sekarang udah di ujung final Piala Dunia tadi malam. Udah habis nonton Piala Dunia, capek-capek gitu kan, nonton begadang. Habis itu nonton kita, semoga kembali semangat gitu. Betul, dan semoga kembali semangat juga pemirsa di pagi hari ini kita akan bicarain sesuatu yang manis-manis. Siapa tahu bisa mengobati sedikit kepahitan hati dari Cesa ya. Bisa Bener nyicipin banget. olahan dari narasumber kita di pagi hari ini. Buatannya itu yang manis-manis, ada gula aren. Nah, itu dia. Aku biasanya nih kalau misalnya ngomongin gula aren biasanya di kopi nggak sih, Dil? Betul, di pisang keju, di kopi, di masakan, di kolak, lah semuanya kayaknya consists of a lot of gula aren ya. Iya, apalagi tadi malam tuh udah wah, dobrakan untuk kopi ini banyak banget kayak. Iya betul. Nah pemirsa, selain kita akan membahas terkait produk dari narasumber kita juga akan hadirkan lintas Borneo untuk Anda. Dan hari ini spesial karena kita akan mendapatkan informasi dari satu rekan kita, ada bestinya si Cesa di Kalimantan Barat. Yes. Dan tentunya nanti di akhir segmen kita akan memiliki informasi untuk pemirsa semua mengenai kekhasan Borneo. Betul sekali. Dan pemirsa, supaya kita tidak berlama-lama dan kami juga sudah tidak sabar untuk mendengar informasi, mendengar cerita dari narasumber kita di pagi hari ini, kita akan masuk ke dalam segmen Obrolan Inspiratif. Baik pemirsa, tadi kita udah sepil dikit-dikit mengenai produk yang bakalan kita ulas pada pagi hari ini ya, Dil ya. Dimana kita di sini sudah terdapat produk mengenai gula aren. Betul, dan ada banyak sekali variasinya ya kan. Dan ini bahkan ada yang bila quite unfamiliar gitu sama yang di depan ini. Oke deh, mungkin daripada kita berlama-lama menerka-nerka ya, Dil ya. Betul, nggak enak soalnya menerka-nerka Bener ya. banget, kita langsung panggilkan saja narasumber kita, yaitu Kak Jumiati. Selamat datang Kak Jumiati. Halo Kak, Pagi. selamat pagi. Oh, selamat pagi. Pagi, Kak. Kita kayaknya sehappy semuanya ya. Jo dan Soma agak-agak coklat, kita Yes. coklat, kakaknya juga feels like coklat tapi ada kemerah-merahannya. Earth tone, bro. Earth Ya, tone, geng. bener Oke. banget. Kak, gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa baik. Baik. Kira-kira datang dari mana nih, Kak?
membawa produk ini dari mana? Daerah mana nih Kak? Dari Kota Baru. Kota Baru. Ya, dari Kota Baru. Wow, jauh ya. Jauh ya. Kota Barunya di mananya Kak? Kota Baru di Desa Tirawan. Oke, itu kalau apakah perlu sped lagi buat ke sana atau bisa lewat darat? Lewat Peri. Lewat Peri. Oh, harus menyeberang. Iya, nyebrang dulu. Wow, jauh-jauh ke sini untuk membawakan gula aren dan juga pemirsa biar tahu nih produk dari Kak Jumiati. Ya, kira-kira tadi malam berangkat ya? Dari tadi malam apa kemarin? Kemarin pagi. Oh, Iya. wow, berarti sudah menginap di Banjarmasin saya malam berarti. Iya. Pulang nggak Kak? Enggak. Karena perlu menyiapkan tenaganya ya Kak Bener. Jumiati. Tapi Kak, ngomong-ngomong tentang kakak yang jauh-jauh datang dari Kota Baru berarti membawa produknya, namanya apa ini Kak? Dari Nirati. Nirati, apa itu Nirati? Nirati itu kepanjangan dari Nira Aren Tirawan Argo Mandiri, yang dimana Nirati itu adalah suatu kelompok usaha di suatu perkebunan, ya salah satunya aren. Oh, Ya, tepatnya di Desa Tirawan. kayak kelompok tani gitu Kak? Iya, kelompok tani. Oh, I see. Berarti adalah produk dari kelompok tani Iya. yang ada di desa Desa Tirawan. Tirawan. Oke. Ini tadi, sorry Kak, singkatan dari apa tadi? Nirati, Nira Aren Tirawan Argo Mandiri. Oke. Argo Mandiri itu pasti nama kelompok taninya. Oke. Oke, ngomongin tentang produk Nirati, Kak, boleh dong diceritakan kepada pemirsa ini produknya sudah dari tahun berapa Kak dan awal mulanya bisa sampai sebanyak ini variasinya? Kalau untuk produknya sendiri ini sudah dari sangat lama, dari mulai dari nenek sampai turun ke orang tua saya, sampai saya ingin mengelola juga. Dan untuk brandingnya sendiri ini baru dimulai tahun 2024. Oke. Ya, baru aktif-aktifnya di tahun 2025. Oke, tapi kalau awal mulanya itu dari tahun berapa? Dari nenek ya berarti ya tadi? Iya, dari nenek. Itu nenek. tahun? Kalau itu kurang tahu sih, soalnya kan saya belum ada. Kira udah ada cerita-cerita gitu ya. Enggak. Ini dari nenekmu nih. Enggak. Ini tahu dari nenek kan itu karena di tempat saya itu ada yang namanya di tanah tuh kan tumbuh pohon arena. Di situ dikerjakan bagaimana caranya supaya pohon aren ini bisa dijadikan sesuatu gitu, yaitu disadap, jadikan air nira, dikelola jadi gula aren. Oke, nah berarti dulu awalnya itu memang hanya perkebunan aren gitu atau gimana Kak? Apa sudah ada produknya? Ini cuman kan ini aren ini yang tumbuhnya dengan sendirinya, jadi di tanah-tanah itu tumbuh dengan sendirinya, jadi itu di setiap, tapi ini beda-beda tempatnya, tapi dalam satu desa. Oke, tapi sekarang apakah sudah dikelola juga oleh warga desa, kan ditanam secara benar-benar gitu, atau masih tanaman Memang yang sengaja. Iya, tumbuh dengan sendirinya, tanpa campur tangan dari manusia. Oh, dari zaman neneknya berarti udah berpuluh-puluh tahun. Iya ya, berarti emang dari dulu di situ tuh emang banyak pohon ya berarti ya Kak ya? Pohon aren. Pohon Ya, aren itu. inggih. Oke, menarik ya. Nah, kalau dilihat di sini kan produknya ada berapa ini Kak yang dibawa empat. Kak? Hah? Ada empat. Iya. Oke, ini ada apa aja Kak? Mungkin bisa disebutkan dulu ya dilihat. Boleh. Ya, Yang kita pertama sebutkan. ada gula cair. Ini ya. Iya, ini gula cair. Oke, Ini gula cair. gula cair. Nah, Liquid arenga itu apa? Aren. Oh, Aren, aren iya, aren. sugar. Oke. Gula aren cair nih. nah terus selanjutnya Kak. Ada gula cetak. Terus ada ini gula bubuk atau bisa kita sebut gula semut. Gula semut. Bukan Ya. foam sugar Kak? Bukan. Oh, saya kira foam sugar. Beda. Oh, oke. Terus? Dan terakhir ada gula kambu nih. Nah ini nih yang menarik perhatian aslinya. Gola. Gola itu artinya gula, kambu itu artinya olahan. Oh, olahan gula. Olahan gula. Ini lebih ke permen gitu ya Kak? Apa Atau gimana bukan? tuh modelannya ini? Ini ciri khas dari suku Mandar. Oh, ya, ini campurannya ada ketan, kelapa sama kacang tanah sama Oke. gula. Ini kayak Ini yang paling baru ya, produk paling barunya. Iya. Oh, kalau dulu nih Kak, awal-awal Nirati ini hadir, itu produk yang pertama kali dibuat itu yang mana Kak? Ya, utama ini gula cetak. Oh, Iya, gula cetak tuh. Iya. Itu dari tahun
lama. Udah lama ya? Itu Udah pertama lama yang itu? pertama mulai ini gula cetak dulu, terus dikembangkan lagi sampai dibuat gula cair, gula aren bubuk, terus ya dikembangkan lagi itu ada gula kambu. I see. Tapi perbedaannya apa Kak dengan gula-gula yang ada di pasar? Karena kalau misalnya kita beli di pasar kan itu juga ada gula aren ya Kak ya. Kalau ini kan tulisannya lebih premium. Premium secara apanya nih kalau dari perspektif Kakak? Premium dari segi kan kalau di pasaran itu kebanyakan orang pakai kemasan atau seperti kemasannya dari daun pisang. Oh iya, benar. Kebanyakan dari daun pisang kan, dari plastik juga. Jadi kita mengelola supaya gimana sih gula aren ini di pasaran tuh lebih menarik gitu. Oke. Kalau dari bahannya sendiri Kak? Bahannya ya dari nira sendiri, Nira nira aja aren. ya? Iya, Oke. nira aren aja. Ini langsung ada packnya lagi di dalam atau Ada gimana? bungkus plastik. Boleh dibuka nggak? Boleh, boleh. Oke. Sambil ngobrol silakan Jasa. Boleh, boleh, Aku- boleh. Misiku adalah membuka ini. Nah tadi kan Dila kan ngomongin yang palm sugar tadi kan. Nah mungkin pemirsa juga mungkin ada yang kayak ada salah kaprah nih Kak antara palm sugar dan juga aren. Gula aren itu bedanya apa sih? Ini ya kayak gini nih, misal itu bedanya gimana Kak? Kalau palm sugar itu kan dari kelapa. Oh, oke. Yes, aku pikir sama karena mirip. Iya bentuknya mirip-mirip Iya ya. kan? Iya. Wah penasaran sih ini Iya, dalamnya kayak makanya gimana? saya sedang Kita berusaha akan ya. mencoba unboxing ya pemirsa ya Betul, di wah, sini nih, ya. susah. ASMR ya Kak Tapi ya. kakak di tahun 2024 itu kakak berarti mengembangkan 3 produk turunan lainnya. Iya. Oke, kenapa kak kepikiran untuk melanjutkan usaha keluarga? Karena pengen aja supaya kedepannya lebih berkembang lagi. Gitu. Oke, tapi pas awal-awal kakak terjun di bidang ini begitu, ada cerita menarik nggak sih kak? Karena kan walaupun orang tua sudah menjalankan usaha ini selama bertahun-tahun, kita yang Gen Z ini ya istilahnya kan pasti juga ada aja gitu shock-shocknya. Kakak ada Ya, nggak benar. cerita seperti itu? Kalau cerita sih nggak ada sih, cuman lebih kayak dapat support dari orang tua bagaimana sih supaya yang kita kelola ini terus berkembang gitu. Kan ini bukan cuma kita aja kan, tapi ini per kelompok gitu. Oke, per kelompok tani. Iya. Kalau kakak jabatannya sebagai apa kak? Tanggung jawabnya di kelompok tani? Sebagai yang memproduksi. Oh, produksi. Oh. Tapi kalau kayak gitu berarti ada yang bagian kayak mengumpulkan ini ya arennya juga Ya, ya Kak ya? ada. Itu berbeda. Beda Itu divisinya kalau ya? yang ngumpulin aren itu orang tua saya, abah. Oh, berarti masih dikelola Abah juga di Nggih, situ. nggih. Tapi Kakak untuk yang bagian produksi merek produk-produk yang di sini ini. Nggih. Oh. Nah ini pemirsa, kalau pemirsa penasaran gimana Ya. isinya. Saya kira itu isinya tiga, ini ternyata 3 tangkup ya kak ya. Nggih, 3. Oh, tiga. Oh, oke. Enak banget baunya. Oh iya Kak. Coba. Kita coba deh. Wow, gula. Tapi kan gula arennya dia warnanya agak hitam gitu ya kak ya. Ada yang kayak gini juga. Kalau proses memasaknya gimana ini kak? Apakah ada khusus gitu? Karena kadang kalau kita dengar cerita-cerita dari pelaku UMKM, kadang mereka ada yang masaknya pakai arang, ada yang kemarin pakai, ingat nggak kamu, batang pohon apa gitu? Oh iya karet. benar, ya baunya beda gitu kalau kan, ini gimana, membuat Kak? beda. Pakai kayu bakar. Kayu Iya, bakar? kayu bakar aja. Oh, jenis? Oke. Macam-macam sih. Oh, pokoknya bisa dibakar. Iya, Kayu bisa dibakar Beda. aja, ya. Oke. Itu memang apakah membuat perbedaan nggak? Apa kalau misalnya kita pakai gas sama kayu bakar itu hasil dari gula arennya beda nggak? Apa Iya. udah pernah nyoba itu? Kalau dari gas belum pernah nyoba, tapi ini lebih sering pakai kayu bakar sih. Karena kayu bakar kalau kayunya bagus itu kualitas apinya juga bagus. Oh, memang sudah pakemnya mungkin ya kak ya, dari dulu nenek sampai sekarang. Berarti hitungannya kakak ini adalah generasi ketiga ya? Mungkin nggak tahu sih generasi keberapa, soalnya kan dari turun temurun. Siapa tahu dari buyut-buyutnya lagi ya kak ya? Iya, benar. I see. Nah ini yang varian gula aren cetak molded aren sugar. Nah kalau ini bagian powdered aren sugar, arenga. Iya. Tadi namanya apa kak? Gula apa? Gula bubuk. Gula bubuk. atau bisa kita sebut gula semut. Oke. Tapi dipakainya buat apa biasanya kak kalau Biasanya gula? ini bagus, cocok buat topping-topping di makanan, dessert gitu. Oh, Bisa buat kan yang kakak sebutkan bisa tadi. Pisang buat- keju bisa Iya, ya? pisang keju Iya, bisa iya, dicampur iya, pisang tahu. keju. kalau yang ini, kalau yang botol ini, nah Nah itu bisa campuran buat minuman seperti Kopi. kopi, Nah, teh, itu susu. dia. kopi gula aren. Nah, tapi untuk saat ini kayak kopi atau kayak dari distributor untuk makanan-makanan gitu udah banyak kak untuk yang mengambil di
Nirati ini? Kalau untuk ini cuma paling kita suplai ke UMKM makanan tradisional itu bisa, sama ke toko-toko sembako tuh yang bisa Oke. ke pasar-pasar juga dipasarkan. I see. Tapi yang bikin penasaran juga kenapa salah satu produk turunannya adalah yang ini, Kak. Iya. Nah, kenapa ada ceritanya nggak? Kenapa pilih si Gola kambu. Gola Gitu. kambu. Itu dulu gimana tuh ceritanya, Kak? Awalnya kenapa kepikiran untuk membuat ini? Cara makanya gimana? Langsung dimakan? Iya bisa. Langsung dimakan. Iya. Tapi tahan dulu ceritanya ya, Kak ya. Iya. Kalau kamu boleh coba aja dulu. Kami akan coba pasti Pasti. setelah jeda yang satu ini. Tentunya tetap di Ini Ini Borneo. Borneo. Selamat pagi pemirsa, masih di Ini Borneo, hadir mengangkat karya dan budaya. Nah Dil, tadi kan kita udah ngobrolin soal yang kayaknya menarik banget nih buat kita nih. Betul. Salah satu produk dari Nirati, di mana ini adalah gula kambu ya pemirsa. Betul. Di sini tadi aku berekspektasi bahwa ini adalah kayak permen ya Kak ya. Iya. Nah kita akan langsung cobain mungkin ya Dil. Betul, karena Nah. ini sesuatu yang very unfamiliar ya, karena Iya. dari komposisinya juga ada ketan, kacang tanah, dan kelapa parut, sama gula aren. Kamu satu Oke. aja. Satu aja. Nah tadi mungkin bisa diceritakan nggak untuk motivasi kenapa membuat seperti ini nih? Bisa diceritakan nggak? Iya. Nah, ini kan dulu kemasannya belum seperti ini. Kita mengelolanya pakai yang namanya daun pisang. Nah, itu jadi bentuknya panjang, gimana sih supaya menarik gitu di mata konsumen. Jadi kita mengelolanya seperti ini, dibungkus satu-satu, bulat-bulat. Nah tadi kan aku berekspektasi bahwa ini tuh bentuknya kayak gula aren asli kan Kak. Nah ternyata kan ini ada campurannya apa aja? Ada ketannya Ada juga ketan, kan Kak. ya, ada kelapa. Itu kenapa kepikiran untuk mencampurkan bahan-bahan itu? Apakah dulu ada eksperimen sendiri kayak nyoba-nyoba gitu? Oh ternyata enak nih, bisa dibuat produk gitu. Atau memang dari turun-temurunnya Dari sudah seperti itu? turun-temurunnya Oh dikelola berarti emang oleh- seperti ini tuh udah ada dulu? Iya, ada. Oke, menarik. Ini kayak snack itu ya, kamu tahu nggak sih snack diet yang tinggi Iya, akan oat nggak sih? serat? Kayak Iya, oat gitu nggak kayak sih oat, bentuknya ya, exactly. pemirsa? Lihat pemirsa, I didn't expect. Aku kira ini bentuknya kayak permen. Iya, kayak permen jahe gitu ya? Betul, ternyata lebih ke kayak snack. Iya, snack oat gitulah pemirsa, bentuknya kayak kriwil-kriwil gitu. Coba, Dil, gimana rasanya? Deskripsikan. Rasanya manis, tapi Iya. memang yang cukup strong itu adalah rasa kelapanya sih kalau menurut aku. Kalau misalnya ketannya itu cuma ngasih tekstur. Kalau kelapanya itu lebih dominan, makanya wangi-wangi kelapa, gurih, dicampur gula aren. Tapi aku nggak ngerasain kacang masih nih. Bentar. Ada kacangnya dikit. Kerasa tuh, kerasa aku. Oh, aku coba nyariin kacangnya ya. Coba. Tapi Kak, Tapi ini termasuk kategori apa Kak? Apakah jajanan pasar kah? Kalau dulu Kalau ini apa kue apa nih? termasuk sih makanan tradisional. Ya, soalnya kan ini khas khusus dari suku Mandar. Oh berarti ini tuh emang dari dulu udah ada jajanan kayak Iya, gitu udah ada. Cuman lebih diinovasi kayak bagaimana sih, kan modern gitu nih, biar lebih modernnya bagaimana. dia panjang, kata kakak tadi tuh di Bungkus pakai daun Daun pisang. pisang. Iya. Itu bentuknya gimana tuh kalau dulu? Panjang kayaknya kayak mana ya? Kayak gini kayaknya. Panjang. Oh kayak coklat gitu kah kalau misalnya orang lihat ya? Tapi Kak, yang bikin penasaran juga ini proses, ya aku masih bertanya-tanya ya pemirsa, apakah ini dikukus, direbus, atau digoreng? Bikin ini Kak? Itu kayak disangrai. Oh, Enggak, kayak itu dicampur kan dicampur di gula. Nanti kalau sudah gulanya itu mengeramel, dimasukin bahan-bahan seperti ketannya, gula kelapanya, sama kacang tuh diaduk sampai tercampur rata sampai dia mengering. Diaduk. tapi ketannya ketan matang kan Kak? Iya, Bukan beras ketannya kan, bukan kan? bukan. Oh, berarti ketan yang kayak orang berselamatan kalau kata orang Banjar. Itu kan ada ketan gitu ya, berarti dimasukin. Tapi kalau ketan kan lengket Kak? Enggak, kan langsung dicampur. Oh. Oke.
memang kamu kalau misalnya belum lihat langsung tuh Iya, kayak berangan-angan sulit. masih meraba-raba. Bener banget. Dan yang unik juga sebenarnya pemirsa, kalau pemirsa penasaran ya ini gimana teksturnya dari gola kambu ini, di luarnya tuh sangat crunchy tapi di dalamnya tuh kayak tiba-tiba nggak soft juga sih, lebih kayak melt Iya, ya. mencair gitu. Mencair dalamnya. Itu apakah memang dibikin kayak gitu Kak? Misalnya 2 kali proses Kak, dibikin dalamnya dulu baru luarnya dikasih atau jadi satu-satu langsung satu aja, langsung satu. Oh, berarti habis dijadiin satu itu semua, itu didiamkan dulu kan ya? Terus habis itu dibentuk apa gimana? Iya, langsung dibulat-bulat. Disangrai lagi atau enggak? Enggak lah, kan kalau sudah jadi langsung kita cetak. Oke, yang bikin penasaran lagi adalah expirednya, tahan berapa lama kalau olahan ini? Kalau untuk olahan ini kita bisa lihat di kemasan. Ini ada Berapa lama ini? 2000 berapa? Kita sama-sama minus ya, jadi kita semua ngeliat. Jadi kita pakai kacamata, kalau sampai salah terlalu banget. Kalau ini berapa lama Kak? 29 September 2026. Ini ketahan lamanya cukup lama, Kak. Apalagi kalau kita taruh di dalam toples. Kan ini kan kalau gula cetak ini paling kendalanya itu mudah meleleh. Jadi cukup lama, apalagi kalau mau lebih tahan lama bisa dibuat di kulkas ya. Di sealernya ya, di Ya, bawah. iya. Kalau yang ini berapa lama tahannya Kak? Kalau ini mungkin di suhu ruang mungkin cukup 3 bulan. Tapi kalau di dalam kulkas, iya cukup lama. Kalau ini tadi sampai Ini 3 bulan, ini sampai 3 September. bulan. Oke, ini bulan Ya. Juli, Agustus. Oh, lumayan. Lumayan lama. Betul. Kalau yang ini tahan berapa lama Kak? Ini oke kita lihat, tapi kayaknya tahan lama deh. Iya. Iya. Soalnya kan ini bubuk. Oh iya, kalau pemirsa masak terus ya sebulan habis. Iya. Jadi tergantung penggunaan. Oke Kak, kita bisa dibilang di tahun 2025 ini sudah mulai proper lah usahanya, berarti 1 tahun ke belakang. Itu gimana Kak prosesnya? Boleh dong diceritakan, apakah ada misalnya bantuan dari pemerintah Kak, atau kerjasama dengan perusahaan swasta atau bagaimana? Atau memang pure mandiri dari kelompok tani yang ada di Kota Baru? Ya kalau untuk dukungan ada sih dukungan dari swasta. Terus kami juga bisa mengikuti berbagai pelatihan juga. Dan itu membantu juga bagaimana kami proses jalannya usaha ini. Ada pelatihannya berarti? Ya, ada pelatihannya. Iya. Nah, Kak, tadi kan kalau Kakak, ini tadi tempatnya di mana, Kak? Tirawan. Tirawan. Iya, Tirawan. 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 Iya. Tirawan tuh yang pantainya bagus bukan ya? Itu di Gedembaan. Salah. Aduh, salah. Kenapa itu di kafe? Wah, mirip-mirip. Oke. Nah, kalau di Tirawan tadi kan memang kata Kakak sendiri itu banyak ditumbuhi oleh aren kan? Iya. Nah, apakah di sana itu juga banyak untuk yang produksi dari gula aren ini? Iya, banyak. Oke. Nah, aku pengen tahu nih, kan premium ya. Mungkin yang membedakan selain ini tadi apa Kak? Dari mungkin produsen yang lainnya itu? Yang membedakan. Ya seperti karena kami mengelolanya dengan baik, di mana dari pohon aren sampai ke tempat produk itu air niranya itu disaring supaya yang ampas-ampas seperti dari semut itu disaring. Jadi pas sudah mau masak itu disaring terus sampai pokoknya harus bersih maksimal. Oke. Tapi kalau dari customer sendiri ada nggak sih Kak pernah ngenotis kayak, oh gula aren di Kota Baru sama di kabupaten lain tuh beda, rasanya beda ini gitu. Pernah nggak Kakak dengar? Bisa sih, kayak dari gulanya agak keras kah atau gimana gitu. Oh, iya. Nah, Kak, kalau tadi kan Kakak bilang kalau misalnya di sana juga banyak nih ya, Kak. Nah, kalau misalnya Kakak sendiri kan mencantumkan di mana di sini gula arennya itu adalah premium. Nah, mungkin di sana kan juga pasti nggak semuanya premium juga kan, Kak. Nah, itu gimana tuh untuk memasarkan dan juga mencari target pasarnya? Di mana Kakak kan membawa gula aren yang premium gitu. Kalau untuk yang baru awal itu kita memperkenalkan gula aren ini ke orang-orang terdekat terlebih dahulu. Nanti kan orang-orang terdekat itu mengenalkan lagi ke orang-orangnya yang terdekat lagi. Jadi mulut ke mulut. Iya, mulut ke mulut. Oke. Tapi kalau untuk harga sendiri gimana Kak? Apakah masih bisa bersaing begitu dengan harga gula aren yang ada di pasaran? Atau maksudnya gapnya tuh apakah jauh atau sebenarnya kurang lebih aja? Kurang lebih aja. Oh, kita mungkin tanya harga. Tadi kan kamu udah tanya-tanya. Ya, dari yang ini, yang gula aren asli ini berapa Kak harga? Isi 3 berapa? Isi 3, kalau isi 3 kurang tahu saya, tapi kalau isi 5 biasanya kalau yang tergantung ukuran. Kalau ukurannya kecil bisa 25.000, kalau ukurannya sedang
30.000, kalau ukurannya agak besar lagi 35.000. Oh, kalau yang ini tadi masuk ukuran apa, Kak? Iya. Nah, kita keluarin ya. Nah, segini. Tada, ini Oh, ini ukuran sedang. Sedang. sedang segini ya? Sedang berapa Kak tadi harganya? 30.000 isi, 30.000. ya, tapi itu untuk isi 5. Oke. Oh, banyak, termasuk sangat affordable ya dengan Ini sebulan kayaknya bisa buat masak sebulan. Kalau Nah. kamu minum kopi, kamu bikin kolak nggak habis juga kalau 5. Iya. Terus habis itu kalau yang ini Kak, yang apa namanya tadi? Gula apa tadi Kak? Gula bubuk. Ya. Gula aren bubuk ini berapa? 35.000. 35.000 Iya. dengan gramasinya 250 gram ya. Ini ada campuran lain nggak Kak selain gula aren? Nggak ada. Ini pure gula. Yang di sangrai? Ya. Oh. Kok dia nggak ngeleleh Kak? Nah, Karena dia. itu di open lagi, di open supaya kadar airnya tuh berkurang. Oh, I see. Berarti kalau misalnya bikin penasaran juga kalau segini kita perlu berapa bongkah gula aren? Kalau ini kan proses pemasakannya nggak dari kita melelehkan dari gula cetak, karena kita prosesnya langsung. Jadi kalau biasanya gula itu ini dicetak, kalau ini langsung diaduk sampai Iya. mengeras sampai dia jadi halus, habis itu di apa namanya? Diayak kah? Diayak. Di open. Namanya di open supaya kadar airnya berkurang. Pasti kamu tadi mikirnya ini dilelehin. Betul. Sama lagi, jujur. Kira gitu ya. Makanya kok nggak bisa meleleh ya? Iya, Kayak kan, itu nggak masuk akal ya. Iya, makanya terus di open gimana di opennya? Ternyata ini dari from the scratch ya bisa dibilang ya Kak ya. Jadinya ini. Kalau yang ini berapa? 35.000 juga. 35.000. Iya. Oh, kalau ini yang dicairkan. Betul. Enggak Wow. juga. Wow. Salah semua ini. Iya. Penalaran kita ini gimana Kak kalau ini bikinnya? Untuk proses ini sama seperti memasak gula cetak, tapi prosesnya itu sampai tingkat kekentalannya. Dimasak sampai tingkat kekentalan yang dimana itu cukup sudah kental, ya udah itu udah jadi gula cairnya. Kalau ini kan dimasak sampai mengental banget sampai supaya bisa dicetak ke cetakan. Oh, ini karing banar kalau kata orang Anggi, Banjar. Kalau ini kayak bebaya karing aja ya Kak ya. Oh. Iya. Yang teksturnya cair kental aja. Bayangin ya kalau logika kita yang bikin ya Ces, kita udah capek-capek bikin lama-lama. Oh iya, dari ini dicairin gitu. Cairin lagi. Berapa nih tadi Kak? Yang ini? 35. 35.000. Terakhir yang ini. Nih. Nah, soalnya aku baru ngelihat yang kayak gini nih baru sekali nih. Betul, dan isinya banyak juga nih. Berapa isinya ya? Satu kayak gini berapa isinya? Saya hitung nih, Om. Bercanda, bercanda. Pokoknya isinya lumayan lah pemirsa, bisa lihat nih. Terus kayak pemirsa, ini kayaknya cocoknya buat habis kita minum jamu. Oh ya bener. Iya kan? Kalau misalnya habis pahit gitu ya. Iya, habis saya makanya ini habis. Berapa tadi Kak ini? Sama. 35 Iya. juga. Oke. Nah, ini kayaknya kalau misalnya Idul Fitri gitu bakalan banyak nggak sih Kak yang pesan kayak gini? Mungkin tergantung karena kami menerima pesanan juga melalui media sosial aja. Oh, sudah Iya. merambah ke media sosial ya Kak ya Yes. berarti. Berarti kalau misalnya di marketplace sendiri itu sudah ada marketplace? Kalau untuk di market belum. Belum. Masih ingin mau mengajukan. Untuk saat ini pemasarannya di mana Kak? Kalau untuk Kebanyakan? pemasaran sih kebanyakan kalau orang bisa mau terima pesan dari media sosial kalau disebut oleh-oleh gitu. Oh. Sama kalau kebanyakan di toko-toko tuh kebanyakan sih gula cetak. Kayak di toko-toko sembako gitu. Kebanyakan gula cetak sih. Oke. Tapi untuk Nirati sendiri sudah memiliki toko offline sendiri Kak? Yang berdiri untuk memasarkan produk-produknya sendiri gitu? Kami punya rumah apa itu sih namanya rumah Produksi. Produksi. Iya, punya rumah produksi. Ada berapa orang yang di sana, Pak? Banyak sih kan soalnya kan kelompok. Totalnya lebih dari 10? Di bawah 10? Mungkin lebih ya. Itu termasuk yang apa namanya memanen juga itu kayak Iya. itu lebih dari 10 pasti. Kalau yang memanen nggak lebih dari 10 sih. Oh. Kayak cuma ada beberapa gitu. Misal orang tua saya, paman saya. Nah itu paman saya ada berapa gitu. Misalnya 3 nih ada paman saya sama orang tua saya. Ini kelompok taninya keluarga kakak semua? Iya, kayaknya? lingkup keluarga, lingkup keluarga. Paman saya, paman saya. Kita nebaknya ini keluarga, berarti kelompok tani tapi punya hubungan bedin sanak gitu ya, kayak istilah orang Banjarnya. Tapi untuk produksinya apakah setiap hari Kak? Nggih, untuk produknya setiap hari. Diproduksi terus? Nggih, kalau untuk gula cetak produksinya tiap Setiap hari. hari? Iya, Berapa itu Kak biasanya? Bisa menghasilkan berapa, kita bilangnya bongkah ya? biji. Sebijinya. Si biji sepasang atau sebiji nggak dipasang? Kalau biji ini. Satu doang, atas doang tuh. Atas bawah? Atas bawah, Oh, satu paket biji. gitu? Iya. Oh, itu berarti setiap hari berapa tadi?
Itu sih tergantung kalau air niranya kurang banyak juga kalau air niranya kurang juga gulanya. Jadi nggak nentu, tiap hari tuh nggak nentu. Tergantung sumber dayanya. Iya, tergantung. Paling sedikit berapa Kak? Paling sedikit kalau 50 biji. 50 biji Itu sedikit juga ya. udah lumayan sih, Sebanyak. banyak itu. Ya, tapi kalau air niranya juga banyak juga. Itu jadi Oke. 10 pack ini ya kalau isi 5. Kalau yang paling banyak pernah produksi satu hari Kak? Paling banyak mungkin sampai 20 bungkus. 20 bungkus 20 berarti kali bungkus 5 100 ya, Wow. 100. Itu kalau misalnya yang gula aren itu kan berarti produksi setiap hari. Nah, kalau yang lain-lainnya ini produk-produk turunannya ya hitungannya ya. Itu berapa, Kak? Kalau yang dari sini? Ini yang gula halus ya berarti ya? Gula bubuk nih berapa setiap hari? Ya nggak nentu, soalnya itu kan kalau ada orang pesan kami bikinin, kalau kami stok aja gitu. Berarti emang sistemnya pre-order? Iya. Kalau selain yang ini? Ya, kalau ini tiap hari. Oke. Ini juga, dua ini juga pre-order? Iya, pre-order, masih pre-order. Kalau penjualan satu bulan biasanya omset nggak usah omset deh, berapa pieces lah produk yang keluar. Ya. Range aja Kak, range. Yang dari ini? 1000 Ya. kotak, 200 kotak. Kira-kira berapa? Per bulan. Ya, per bulan. Ya kalau itu kurang tahu sih. Nah, biasa mungkin anggap kalau satu hari dapat 10 bungkus, Wih, udah Itu pasti habis. 30. Itu pasti 300 habis dong. ya Kak ya kalau misalnya produksi itu? pasti. Wih, 10 satu hari 10, nah Iya. 30, nah udah 300. Iya. 300 bungkus ya berarti Kak ya? Sebulan, dalam sebulan bisa sampai 300 berarti? Ya soalnya jualnya kalau bisa diantar per minggu kita. Ya, Kalau di pasar-pasar udah di pasaran juga Kak? udah. Oh. Kalau di pasar-pasar tradisional. Oleh-oleh? Oke. Iya. Di oleh-oleh? Oh, udah. Oke, kalau ini kan berarti sudah dijual di pasar tradisional, Di toko-toko sembako, terus sama UMKM makanan tradisional juga. di ini juga berarti kalau ini gimana Kak? Pameran. Pameran Nah, itu iya tuh benar. sering kalau ada pameran, nah, ada juga di pameran. Pameran paling jauh gimana Kak untuk memasarkan produk dari gula aren Kota Baru ini? Pernah jalan-jalan kemana Iya, pernah produknya? jalan-jalan kemana? Kalau pernah yang soal jalan-jalan kemana itu saya kurang tahu. itu ada lagi soalnya ya? Iya. Ada lagi untuk Iya, pemasarannya iya, ada lagi. ada lagi. Itu paling jauh udah sampai mana Kak? Kira-kira gula arennya ini dipasarkan? Kakaknya nggak tahu katanya. Oh, Kalau udah paling nggak yang tahu. saya tahu bisa di Pulau Jawa, bisa sampai ke Pulau Jawa. Oh, sudah sampai ke Iya, sana. sudah sampai. Tapi spesifiknya memang ada yang lebih tahu ya Kak ya lokasinya. Di kelompok tani ini yang bikin penasaran juga ada berapa divisi sih Kak? Iya, tadi kan ada yang Kakak yang produksi. kan produksi, apakah ada yang marketingnya juga gitu? Ada. Kalau ulun kan bagian produksi, orang tua ulun bagian yang ngambil nira, terus itu Produsennya ya? Iya, sama mama itu biasanya yang memasarkan. Oke, berarti ada 3 ya hitungannya ya? Ada yang di kebun ya berarti hitungannya? Ada yang di kebun. Ada yang produksi, Nggih. ada yang memasarkan. Nggih. Kakak ulun juga bisa yang memasarkan. Oke, semua keluarganya jadi satu ya. Betul, karena kelompok taninya adalah Mengemban satu Nirati. keluarga. Nirati ini ya. Vinirati. Wow. Nah Kak, ada nggak sih rencana untuk bikin produk turunan lainnya? Ini kan sudah ada 4 produk ya, 3 turunan, 1 yang memang original awalnya gitu. Ada kepikiran lagi nggak untuk Kalau mengembangkan? untuk sekarang belum ada sih, tapi siapa tahu kedepannya ada lagi gitu. Kasih ide dong, Cez. Iya, mungkin apa ya? Mungkin Efek udah, sendiri. iya. Mungkin kayak yang ini sih, kayaknya bakalan banyak orang yang suka nggak sih? Karena aku pertama kali nyoba aja kayaknya oke lah, cocok lah. Karena aku biasanya kan nggak suka yang terlalu manis nih. Nah ini juga menurutku nggak yang manis banget. Betul. Dan even though ini manis, tapi manisnya nggak besari manis. Kamu tau nggak besari manis? Apa tuh? Itu kayak manis yang nggak enak gitu untuk di mulut. Enak gitu ya, nggak sampai enak loh. Betul. Ini dan manisnya juga menyehatkan ya Kak ya? Nggih. Karena tadi saya lihat pemirsa ini ada khasiatnya. Oh iya Kak? Ini just for your information, di sini ada tulisannya manfaat mencegah anemia. Make sense. Make Oke. sense. Mencegah diabetes beneran nih Kak? Iya. Kenapa? Wah. Iya, kan gula tuh. Gula kan identik dengan diabetes tuh Kak. Kenapa si gula aren ini malah bisa mencegah diabetes?
Apakah tahu Kak? Kalau gula kan, gula yang namanya gula akan tetap namanya gula. Nah, tapi kalau untuk anjuran, kalau buat si penderita diabetes itu kalau bisa dianjurkan makannya tuh jangan terlalu banyak, harus sesuai anjuran dokter gitu. Jadi biar nggak naik gula darahnya. Ini lebih organik mungkin juga ya kayak lebih safe lah daripada gula putih. Terus menambah semangat untuk teman kita yang sedang hatinya galau. Ini nambah semangat bener sih. Gula kan itu energi bertambah biasanya kalau kita konsumsi gula. Kan biasanya kalau cewek-cewek tuh ya kalau misalnya lagi bad mood ya, biasanya minta yang manis-manis nggak sih? Betul. Apa yang manis-manis? Gula aren boleh. Nah, boleh bisa, jadi bisa, ide bisa. pemirsa ya kalau pacarnya bad mood. Ya. Oke. Apalagi kalau pemirsa ini ya lagi mungkin moodnya lagi jelek tadi malam nonton Argen kenapa mainnya kayak gitu kan, aduh, nah ini bisa langsung cari yang manis-manis ya pemirsa ya. Betul. Salah satunya adalah gula aren. Gak apa-apa, semoga pemirsa yang bersedih hati semoga bisa segera move on ya, amin ya. Di samping saya contohnya. Iya, Semangat iya, ya Ces, iya. nggak apa-apa Ces, masih Semangat, 4 semangat. tahun lagi. Aduh. Oke Kak, kita masih bahas tentang produknya. Sudah bisa dibilang kalau udah generasi ketiga, terus kalau kakak udah kurang lebih 2 tahun, 3 tahunan ya Kak ya, di bidang ini, ada nggak sih Kak suka duka baik yang kakak rasakan maupun kelompok tani rasakan atau orang tua kakak gitu, atau ini keluarga-keluarga kakak yang juga ikut gitu, yang biasanya tuh curhat gitu, ada suka dukanya nggak? Ih, aku nih gini gitu ya. Iya, aduh gitu, pemasarannya susah banget Kak, atau gimana? Kalau itu sih tentu pasti ada, tapi kita berusaha mencari solusinya. Gimana sih didiskusikan, dicari gimana sih solusinya, bagaimana caranya gitu. Oke. Biasanya apa yang muncul Kak? Ya, tantangannya. Tantangan apa yang Tantangan sih seperti pemasarannya kan, gula ini kan kalau kayak musim-musiman juga kan, kadang rame, kadang enggak gitu. Kalau rame-ramenya tuh pasti kayak di bulan puasa itu Iya. pasti rame. Iya, banyak banget itu takjil ya. Benar, takjil ya. Menggunakan ini. Apalagi di Kalsel kan suka yang manis-manis ya mereka ya. Pecinta Ya, manis, orang biasanya, Banjar, ya. orang Kalsel. Apa lagi Kak selain itu? Itu aja sih. Oh, itu aja ya. Ternyata Karena memang kalau pemasaran. sumber dayanya kayaknya bakalan habis ya Kak kalau Iya, di sana ya. iya. Pasti ada terus. Ada terus. Berarti nira ini selalu bisa dipakai Kak? Kan kadang ada beberapa pohon yang ada masa ini ya, bukan expired sih kita bilangnya, dia tidak bisa lagi digunakan. Iya, Kalau nggak nira bisa. memproduksi lagi mungkin kayak gitu. Kayak karet kan nggak bisa kan? Iya, kalau masanya pasti ada habisnya, tapi nanti tumbuh lagi yang buat niranya itu. Anak-anaknya Iya. bertunas gitu ya dia. Kayak apa sih namanya yang dahan yang di atas tuh, nanti kalau sudah habis udah nggak dikerjakan lagi, nanti dikerjakan lagi di pohon yang lainnya, misalnya ada di pohon lainnya. Terus nanti ya kalonya sudah habis di pohon lainnya, nanti kalau yang pohon yang lama nih nanti ada anak baru tumbuh di atas gitu. Apanya gitu. Nah, itu. Oh, dia berarti kayak ini ya. Regenerasi. Berkembang biak sendiri ya dia. Betul. Ditinggal dulu sampai Iya. dia berkembang biak terus dibalikin lagi. Bener juga ya. Jadi tanpa Bisa. perlu kayak di ini ya Kak. Kayak memang nggak sengaja untuk dibudidayakan ya dia tuh. Enggak. Itu satu desa itu semuanya isi pohon itu Kak? Iya. Banyak. Banyak. Belakang rumah Kakak juga ada berarti? Ada. Mungkin dulu ini ya neneknya apa namanya penasaran gitu, ini kok banyak banget ya tumbuhan ini ya, bisa dibuat apa gitu loh. Nah Kak, kalau misalnya Kakak sendiri untuk kedepannya nih kira-kira udah kepikiran belum sih tadi ini untuk membuat apa lagi tuh? Masih dipikirkan. Masih dipikirkan ya. Siapa tahu kedepannya akan ada produk baru dari gula aren. Betul. Permen Kak, permen yang sticky-sticky gitu enak nggak sih? Iya nggak sih yang kenyal-kenyal gitu? Kenyal-kenyal. Tapi ada lagi nggak sih Kak? Biasanya kan setiap desa itu punya, kita bilang punya kekasannya masing-masing. Selain gula aren, ada nggak di desa Kakak itu yang bisa diajak kolaborasi gitu? Nah iya tuh bener. Paling bertani. Petani apa Kak? Ke petani misal sayur. Oh sayur. Iya. Oh, kira-kira kayak ada UMKM yang kayaknya, wah ini cocok nih, collab sama gula arenku gitu ya? Iya betul, nggak sih? bisa hubungin ya pemirsa ya. Siapa tahu ini para UMKM di Kota Baru juga punya ide Ya. dan mau bekerja sama gitu. Siapa tahu menghasilkan produk yang Mungkin coffee shop nggak sih? iya sih, coffee nggak shop sih, Kak? juga apakah supply Kak? Iya, Ke coffee tertarik shop, nggak sih coffee mereka shop? Kak untuk Kalau dengan untuk gula aren? coffee shop sih beluman ada ya, tapi masih kan yang kata saya tadi mau diajukan, siapa tahu mereka mau. Oh, Mau tapi ini, udah mau pernah ini. Kak untuk mungkin ada coffee shop yang mengambil atau mencoba dari gula aren Kakak gitu? Udah pernah ada? Kalau itu kurang tahu. Oke. Karena yang memasarkan bukan ulun. Oh, I see. Iya. Nah Kak, mungkin aku nih masih penasaran ini ya.
apa namanya? Kenapa si apa namanya ini tadi yang makanan yang kita makan itu kenapa nggak terlalu manis gitu loh dia nih bisa menurutku nggak terlalu manis gitu apakah karena campurannya itu ada ketannya ada kelapanya itukah yang bisa mempengaruhi Kak rasa? Iya, bisa mempengaruhi rasa. Memang udah didesain ya sesuai dengan lidah-lidah. Mungkin aku nyoba satu kali lagi lah ya. Oh iya, mau Iya, memastikan. iya. Ya Aku- doyan, tadi doyan Aku pemirsa. memastikan. Iya. Karena apa? Karena tadi karena kan katanya kalau misalnya manis-manis kayak ini bisa meningkatkan mood ya. Iya benar semangat, mood Yes. dan semangat. Kak, oke. Ini produknya pemirsa udah dengar ceritanya juga, tantangan yang dihadapi, lalu juga pokoknya cerita-cerita menarik lah tentang Yes, si yes, Nirati. yes, yes. Tapi ada nggak sih Kak, kalau misalnya orang nanya kenapa sih aku harus beli Nirati Premium gitu? Ya. Ada nggak Kak? Nggak ada sih. Malah nggak ada alasannya. Siapa tahu kayak kamu harus nyobain nih gula Ya. aren cetak soalnya misalnya dibuatnya lebih organik atau khas Kota Baru gitu Kak. Ada nggak? Mungkin pemirsa yang di rumah nih biar tertarik gitu Kak Iya. untuk mencoba gula aren khas dari Kota Baru gitu. Yang mungkin kakak tuh merasa kalau misalnya gula aren dari Kota Baru nih rasanya beda nih dari Banjarmasin. Apakah ada? Kalau untuk rasa sih gula aren ini kan dari aromanya tuh kita bisa lihat harum kita. Terus sama gimana lebih memperkenalkan lagi sih kayak gula cair sama gula bubuk ini buat praktis bagaimana sih teman-teman supaya teman-teman tuh tahu ini di Kota Baru ada nih yang jual gula aren bubuk gitu. Artinya untuk pemirsa yang penasaran dan nggak pernah nyobain gula aren khas Kota Baru harus nyobain supaya pemirsa bisa merasakan perbedaan gula aren di Kota Baru Bener. dengan kabupaten lain maupun juga di luar Pulau Jawa ya saya. Terakhir Kak, boleh dong harapan untuk usahanya Ya, untuk Nirati ini Nirati. ke depannya. Semoga kedepannya terus berkembang terus, Amin. tetap jalan walaupun banyak tantangannya. Harus tetap jalan ya Kak ya. Iya. Oke, ini Mungkin ada ini Kak, harapan untuk bisa go internasional? Ada? go nasional. Ya, nasional lah, nasional dulu. Kalau Ada? harapan sih maunya sih gitu. Oke deh. Nah, kita kan tadi udah ngobrol banyak banget ya, Dil ya. Kita jadi tahu kalau misalnya di Kota Baru itu ada Nirati bener Premium banget. yang buatan dari kelompok tani agro mandiri. Jadi Nah, pemirsa ini juga apa namanya? Mungkin pemirsa yang pengen pesen bisa kemana Kak? Tadi kan kita belum tahu tuh. Instagramnya apa? Instagramnya mungkin. Ada di kemasan ada kontaknya. Oke, kita sebutkan ya. Ya, siapa tahu pemirsa belum tahu. Langsung searching di IG ya Langsung pemirsa. oke, kayak I'm still looking for the Mana? Instagram to be honest. Oke, kita coba cari di sini. Ada ini nih. Oh ini nih, nah. pemirsa @gulaarennirati. Kalau Nah. untuk WhatsApp-nya di 081944234765. Saya lagi ya 081944234765. Boleh di WhatsApp kalau Ya. mau tanya-tanya dan kalau mau pesan juga. Bener banget dan kita mau mengucapkan terima kasih ya. Terima Kak kasih juga Sami Sami di dari sini. kata. Iya. Iya. Telah memperkenalkan aku dengan jajanan ini ya. Jajanan ya itu kan ya? Iya, jajanan ini. tradisional. Jajanan tradisional. Semoga kita bisa mampir nanti ke Kota Baru dan ngelihat gimana proses pembuatan gula arennya secara langsung. Benar banget. Terima kasih ya Kak sekali lagi. Terima kasih. Iya. Dan pemirsa setelah ini kita akan memberikan informasi kepada pemirsa di rumah mengenai berita-berita yang ada di seluruh Kalimantan. Betul. Jadi kan pemirsa pastikan tetap bersama kami di Ini Borneo. Selamat pagi pemirsa. Good morning. Masih bersama Dila dan Cesa di Ini Borneo hadir mengangkat karya dan budaya. Kita udah ngobrol tadi bareng narasumber kita kurang lebih 1 jam. Bener Terus banget. kita akan bersapa-sapa lagi bersama satu benar, rekan benar. kita yang udah standby di studionya di Kalimantan Barat. Ada bestinya. Besti gua ya Bestinya kan. Chelsea. Mustafa Kamal ya. Kita akan menghubungi Mustafa Kamal dulu ya teman-teman semuanya. Pemirsa di rumah kita akan mencoba menyapa
satu-satunya ya, satu-satunya The one rekan and kita hari only. ini. Itu, apakah sudah terhubung? Ya, seperti biasa, LDR ya. Betul, ya kita. Hambatan orang LDR nih ya Betul. kayak gini. Wah, Wah. kelihatannya bahagia nih si Mustafa. Mustafa gimana kabarnya pagi hari ini? Oke, nampaknya kabarnya baik ya. Dari mukanya sih seneng. Kamu apa ini? Kayaknya pendukung Spanyol sih. Spanyol atau Argentina nih? Oke deh, nanti kita akan mendengarkan bersama ya untuk informasi dari Mustafa Kamal dari Kalimantan Barat. Betul, kita nanti akan mendengarkan informasi dari Kalimantan Barat. Tapi pemirsa jangan khawatir, walaupun hanya Mustafa Kamal yang standby di studionya, tapi kita tetap akan hadirkan informasi dari seluruh Kalimantan. Bener banget, tentunya semuanya kita rangkum dalam segmen Lintas Borneo. Informasi yang pertama dari Kalimantan Selatan, keringnya sumur dengan kekurangan air bersih yang melanda 4 desa. Dan pemirsa, oleh sebab itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah berikan bantuan air bersih ke 4 lokasi terdata. Berikut informasi selengkapnya. Salurkan bantuan air bersih untuk warga. Secara bergantian, petugas menyalurkan air kepada warga secara langsung. Hingga saat ini sudah ada 4 desa yang disalurkan air bersih, yakni Desa Budi Mulya, Desa Bitahan Baru, Masta, dan Desa Harapan Masa. Air bersih yang diberikan merupakan air PDAM, sehingga dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat seperti air minum dan mandi. Kepala BPBD Tapin Muhammad Nor mengatakan, pihaknya menggunakan beberapa truk tangki untuk menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang meminta. Suplai air bersih ini tergantung dari permintaan. Ya, tergantung dari permintaan. Kalau misalnya biasanya mereka laporan ke kita kalau misalnya perlu air untuk di drop. Nah, kita siap dengan 3 mobil tangki yang standby untuk drop air itu yang kita ambil dari PDAM setempat. Untuk kapasitas tandonnya berapa liter, Pak? Kapasitas tandonnya ada 1.200 liter. Dengan andangnya ya, andangnya tempatnya. Masyarakat yang membutuhkan air bersih dapat langsung menghubungi BPBD Kabupaten Tapin, sehingga tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan air. Saudara, kita akan beralih ke informasi selanjutnya, di mana pemirsa, Unit Penunjang Akademik Lingkungan Lahan Basah Universitas Lambung Mangkurat kembali menunjukkan komitmen nyatanya dalam menjaga ekosistem pesisir. Betul sekali pemirsa, tim ULM melakukan penyulaman 3.000 bibit mangrove sekaligus menggelar riset strategis multidisiplin di Desa Sabuhur, Kabupaten Tanah Laut. Berikut informasinya. Aksi nyata penyelamatan lingkungan ini terlaksana di kawasan pesisir daerah Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut. Kegiatan ini merupakan penyulaman pertama dari program penanaman mangrove. Sebanyak 3.000 bibit mangrove ditanam kembali hingga ke area kritis dengan melibatkan seluruh anggota kelompok tani setempat secara maraton selama 4 hari berturut-turut. Tak hanya sekedar melakukan penanaman fisik, bekerjasama dengan Koperasi Berkawasaka Mandiri dan PT Freeport Indonesia, tim akademika ULM sekaligus menggelar riset strategis multidisiplin di sekitar lokasi. Jadi jumlah bibit yang disulam itu adalah sekitar 3.000 bibit dengan memberdayakan kelompok tani di sini di Desa Sabuhur. Sementara dalam penelitian, 2 fakultas diterjunkan untuk melakukan evaluasi kelulus hidupan mangrove dengan mengukur tinggi batang serta pertambahan jumlah daun, serta meneliti kandungan senyawa kimia pada spesies mangrove Avicennia, menggunakan analisis instrumen GCMS untuk menguji potensi antioksidan,
anti kanker hingga anti-inflamasi. Kami ingin mengetahui kandungan-kandungan senyawa yang mungkin berpeluang atau berpotensi baik sebagai antioksidan, kemudian anti kanker, anti inflamasi dan lain sebagainya. Dengan analisis menggunakan GCMS, jadi satu instrumen untuk mengetahui senyawa-senyawa kimia apa yang terdapat dalam ekstrak dari salah satu spesies. Program penelitian ini turut melibatkan kurang lebih 15 mahasiswa dengan didampingi dosen serta tenaga pendidik. Keterlibatan aktif ini diharapkan dapat memperkuat visi besar ULM sebagai institusi yang unggul di bidang lingkungan lahan basah. Ya, kamu dulu lah, Kalteng. Pemirsa, itu dia informasi dari Kalimantan Selatan. Kita akan ke Kalimantan Tengah dulu ya pemirsa. Di mana pemirsa berikan semangat dan motivasi bagi siswa baru tahun pelajaran 2026-2027, ribuan seragam merah putih beserta perlengkapannya dibagikan secara gratis. Berikut informasi selengkapnya. Dinas Pendidikan Seruyan meluncing program seragam gratis bagi seluruh siswa tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama khusus negeri. Peluncuran seragam gratis ini guna membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi seragam baru di ajaran baru 2026 hingga 2027. Menurut pelaksana tugas Kepala Dinas Weldulin mengatakan, terobosan ini dilakukan karena sejumlah orang tua mengeluhkan minimnya biaya untuk memenuhi seragam anaknya masuk sekolah. Weldulin menyebut, tahun ini seragam gratis diberikan kepada seluruh siswa baru secara merata dari hilir hingga hulu. Tahun ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan meluncurkan program seragam gratis khusus untuk anak-anak yang baru masuk sekolah. Terima kasih kepada Dinas Pendidikan dan pemerintah Kabupaten Seruyan yang sudah bersedia memberikan bantuan kepada siswa-siswi kita peserta didik baru, dan kebetulan memang dalam hasil kami menyeleksi anak-anak, memang segi ekonomi mereka berada di bawah batas. Pihak sekolah menyambut baik program seragam gratis dari pemerintah daerah karena tidak sedikit orang tua siswa baru di tahun ajaran baru yang kesulitan untuk memenuhi seragam anaknya untuk bersekolah. Dari Kabupaten Seruyan, Hendra Afrianto, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi yang selanjutnya dari Kalimantan Tengah. Satu dari 4 sekolah rakyat yang dibangun di Provinsi Kalimantan Tengah, yakni Sekolah Rakyat Kota Palangkaraya, dipastikan siap memulai kegiatan belajar mengajar pada awal tahun ajaran 2026-2027. Betul sekali pemirsa, meski pembangunan kawasan sekolah belum sepenuhnya rampung, fasilitas utama yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran telah siap untuk digunakan. Berikut informasi selengkapnya. Memasuki tahun ajaran baru 2027, Sekolah Rakyat Kota Palangkaraya mulai beroperasi. Sebagai salah satu sekolah berasrama yang menjadi bagian dari program Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pelaksana Tugas Inspektur Bidang Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Hernowo menjelaskan bahwa proses pembangunan kawasan sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 7,5 hektar lebih saat ini memang belum mencapai 100%. Akan tetapi sejumlah fasilitas utama seperti ruang kelas, asrama, dan sarana pendukung pembelajaran telah selesai dibangun, sehingga siap digunakan untuk mendukung aktivitas belajar para siswa, yang pada tahap awal operasional ditargetkan menerima sebanyak 270 siswa, yang berasal dari 3 jenjang pendidikan, yaitu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Tentunya Pak, kalau untuk gedung ini tadi disampaikan bahwa kapasitas gedung ini kan sekitar 1080 siswa. Itu untuk per masing-masing jenjang angkatan Pak. Jadi SD kan ada 6 angkatan. Satu angkatan target kita 270. Berarti nanti naik ke kelas 2 otomatis di kelas 1-nya juga akan ada tambahan lagi. Di kelas 3-nya berikut terus. Jadi total nanti ketika terpenuhi kuota dari SD itu kelas 1 sampai dengan kelas 6, SMP kelas 7 sampai 9, SMA berikutnya juga 10 sampai kelas 12. Itu total kumulatif yang tersedia di gedung ini sekitar 1080 siswa.
Pelaksana tugas Inspektur Bidang Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Hernowo menambahkan, penyelesaian seluruh pembangunan kawasan sekolah ditargetkan rampung pada akhir September mendatang dan diproyeksikan mampu menampung hingga 1.080 siswa ditambah tenaga pendidik maupun tenaga pendidikan. Nur Faizin dan Henry Ropiara, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Pemirsa, dari Kalimantan Tengah, kita akan beralih ke Kalimantan Timur, pemirsa. Di mana Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Timur terus memperkuat literasi digital, sekaligus membangun kolaborasi dengan media massa dalam menyampaikan informasi publik yang akurat. Betul sekali pemirsa, langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat di tengah pesatnya arus informasi digital. Berikut informasinya. Upaya penguatan literasi digital dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk satuan pendidikan dan media massa. Melalui langkah tersebut, masyarakat diharapkan semakin kritis dalam menyaring informasi dan menggunakan media sosial secara bijak. Selain memperkuat kemitraan dengan media, pemerintah Provinsi Kaltim juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi melalui klarifikasi apabila terdapat informasi yang belum sesuai dengan fakta. Upaya ini dilakukan dengan tetap menghargai peran media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kita juga menghimbau juga ke teman-teman media online ya utamanya, salah satu mitra utama kami untuk membersamai menyampaikan informasi-informasi secara baik dan tegas dan akurat. Nah ini kita juga kita memakai hak jawab kita apabila ada dalam hal pemberitaan itu sifatnya sepihak. Jadi kita bisa melakukan klarifikasi ya hak jawab yang ditetapkan oleh PBI. Bagaimana informasi itu sebenarnya kronologisnya seperti apa? Masih kayak contoh kemarin misalnya masalah keterlambatan keterlambatan seragam. Jadi kita juga kita tidak anti kritik, tapi kita juga meminta maaf ketika ada pergeseran jadwal yang harusnya mungkin di bulan Juni-Juli ini terpaksa harus di bulan Agustus karena ada beberapa mekanisme. Nah, kita sampaikan secara gamblang kronologis bekerja sama dengan teman-teman media cetak maupun media online. Melalui penguatan literasi digital dan sinergi dengan media massa, Diskominfo Kaltim berharap informasi publik dapat tersampaikan secara lebih akurat, berimbang, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Ibrahim Asrul dari Samarinda melaporkan. Informasi yang selanjutnya pemirsa dari Kalimantan Timur, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengajukan tambahan anggaran sebesar 2,7 triliun rupiah untuk mendukung pembangunan tahap 3 IKN. Betul sekali pemirsa, anggaran tersebut akan digunakan untuk melanjutkan proyek strategis dengan skema tahun jamak atau multi-years 2026 sampai 2028. Berikut informasi selengkapnya. Otorita Ibu Kota Nusantara mengusulkan tambahan anggaran sebesar 2,7 triliun rupiah untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa pada bulan Juni lalu. Pada rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono menjelaskan, tambahan anggaran akan digunakan untuk mendanai pembangunan tahap 3 Ibu Kota Nusantara. Wujudkan pembangunan batch 3 dan kebutuhan pengelolaan aset terbangun serta pembelian tanah, kami telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk kebutuhan tambahan anggaran sebesar tahun 2026 pada tanggal 18 Juni 2026 yang akan digunakan untuk kebutuhan anggaran batch 3 dengan skema tahun jamak tahun 2026-2028 sebesar 2,7 triliun. Selain melanjutkan pembangunan fisik, tambahan anggaran rencananya digunakan untuk pengelolaan aset yang telah selesai dibangun pada tahap sebelumnya, serta pembelian lahan guna mendukung pengembangan kawasan Ibu Kota Nusantara. Otorita IKN berharap dukungan tambahan anggaran dapat mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara sehingga target penyelesaian kawasan pusat pemerintahan dapat berjalan sesuai rencana. Dari Ibu Kota Nusantara, Tim Liputan TVRI melaporkan.
Pemirsa, dari Kalimantan Timur, kita akan beralih ke Kalimantan Utara, di mana pemirsa Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan atau BKHIT Kalimantan Utara tengah menyiapkan pembangunan laboratorium baru berstandar internasional di Kota Tarakan. Nah, fasilitas ini diharapkan mampu memperkuat deteksi dini hama dan penyakit karantina, sekaligus menjadi pendukung utama aktivitas ekspor di wilayah perbatasan Indonesia. Berikut informasinya. Pembangunan laboratorium baru ini menjadi prioritas BKHIT Kaltara untuk menggantikan fasilitas saat ini yang masa pinjam pakai lahannya akan segera berakhir. Pembangunan direncanakan menggunakan skema pinjam pakai lahan di kawasan bandara sehingga anggaran dapat difokuskan secara maksimal untuk pembangunan gedung serta kelengkapan peralatan laboratorium yang modern. Selain sebagai tempat pengujian sampel, fasilitas ini juga akan dilengkapi instalasi karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, ruang penanganan sampel, sistem pengolahan limbah biohazard, hingga insenerator untuk pemusnahan sampel yang telah disesuaikan dengan standar internasional. Membangun lab yang jelas nanti berstandar, karena di lab yang ada pun sudah ada ISO-nya, ISO 17020, 17002 dan sertifikasi. Ini dalam proses ya, kami melakukan pengajuan pemakaian pinjam pakai lahan di area bandara. Tapi ya dananya akhirnya bisa lebih fokus ke fisik ya. Di bandara itu nanti lab kan tentunya dengan penunjangnya, di antaranya kan nanti penanganan limbahnya, kemudian instalasinya kan sampel kan di karantina itu bisa yang hidup maksudnya mati juga ya, kan ada instalasi karantina hewan dan tumbuhannya, tapi ya skupnya kecil saja, yang penting bisa tertangani. Kepala BKHIT Kalimantan Utara Icilang Langbuana Mahmud menjelaskan bahwa koordinasi dengan pihak bandara telah berlangsung. Pembangunan diharapkan dapat dimulai pada tahun depan setelah lokasi lahan ditetapkan secara resmi. Keberadaan laboratorium ini sangat strategis bagi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan berada di jalur pelayaran internasional. Dengan fasilitas baru, deteksi hama dan penyakit akan menjadi jauh lebih cepat dan efektif tanpa harus mengirim sampel keluar daerah. Selama proses pembangunan berlangsung, pihak karantina tetap memastikan pelayanan berjalan dengan memperpanjang masa pinjam pakai laboratorium yang ada saat ini. Setelah gedung baru selesai, seluruh fasilitas akan menjalani asesmen dan akreditasi ISO sebelum resmi dioperasikan untuk mendukung kelancaran perdagangan serta ekspor di Kalimantan Utara. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan. Informasi yang selanjutnya pemirsa dari Kalimantan Utara, pemerintah Kabupaten Bulungan menyampaikan apresiasi kepada TVRI sebagai official broadcaster Piala Dunia 2026 di Indonesia atas dukungannya terhadap penyelenggaraan nonton bareng di Taman Perdana Tanjung Palas. Betul sekali pemirsa, dukungan tersebut dinilai memudahkan masyarakat untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia secara bersama-sama. Berikut informasi selengkapnya. Ada TVRI yang telah menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia. Menurutnya, dukungan TVRI Stasiun Kalimantan Utara dalam penyelenggaraan nonton bareng di Taman Perdana Tanjung Palas turut mendukung kelancaran kegiatan serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati pertandingan secara bersama. Jadi secara khusus saya ingin menyampaikan terima kasih kepada TVRI Kalimantan Utara atas dukungannya, fasilitasnya untuk masyarakat Tanjung Palas bisa nobar malam hari ini, dan ini tidak lepas dari peran TVRI selaku official broadcaster khususnya di wilayah Kalimantan Utara. Terima kasih, sukses selalu. Bupati Bulungan berharap sinergi antara pemerintah Kabupaten Bulungan dan TVRI Stasiun Kalimantan Utara dapat terus terjalin, sehingga kerjasama dalam mendukung kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dapat terus ditingkatkan. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Pemirsa, dari Kalimantan Utara kita akan beralih ke Kalimantan Barat pemirsa, di mana ancaman abrasi pantai yang menghantui warga Desa Matang Danau, Kecamatan Paloh, Kabupaten Samba kini mulai menemui titik terang setelah adanya pembangunan pemecah ombak.
Meski demikian, pemerintah daerah dan pusat diharapkan terus melanjutkan proyek pengamanan pantai ini karena masih ada sekitar 2 km wilayah pesisir yang kritis dan mendekati pemukiman warga. Kerusakan pesisir akibat abrasi pantai di Desa Batang Danau terjadi sangat cepat setiap tahunnya. Kondisi ini sempat membuat warga setempat diselimuti rasa cemas, terutama mereka yang tinggal di sepanjang garis pantai karena air laut terus mengikis daratan. Aspirasi warga kini mulai berbuah manis melalui bantuan Balai Wilayah Sungai BWS Kalimantan 1 Pontianak. Sebagian kawasan pantai telah dipasang pemecah ombak. Warga pun kini bisa sedikit bernapas lega karena rumah dan tanah mereka mulai aman dari hantaman ombak. Kades Matang Danau, Kecamatan Paloh, Halifi mengatakan, kini masyarakat Matang Danau sudah diselamatkan dari hantaman abrasi yang mengancam pemukiman warga. Berkat atensi pemerintah yang membangun dinding penahan abrasi, warga yang bermukim di pesisir pantai Matang Danau telah kembali tenang. Mereka berharap pembangunan pengamanan abrasi pantai bisa dilanjutkan. Kepada Balai Kalimantan 1 Pontianak dan Bapak Herzaki atas bantuannya, jadi kami masyarakat Matang Danau mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan kedepannya harapan kami mudah-mudahan pembangunan abrasi pantai bisa dilanjutkan. Karena Pak, kondisi Desa Matang Danau kurang lebih 2 kiloan yang tergerus oleh air. Termasuk ada di sebelah sana tuh jarak pantai dengan rumah warga itu kurang lebih 4 meter, Pak. Diperkirakan warga ada sekitar 2 km desa Matang Danau yang terancam abrasi. Jarak pantai dengan rumah warga tinggal kurang lebih 4 meter. Kades Matang Danau, Kecamatan Paloh, Halifi mengatakan pembangunan pengamanan pantai dilanjutkan dan memastikan warga mengawal pembangunan hingga selesai. Dengan adanya kelanjutan pembangunan pengamanan pantai secara menyeluruh, diharapkan warga Desa Matang Danau dapat melangkah lebih pasti dan mencari nafkah dan beraktivitas sehari-hari tanpa perlu khawatir pemukiman mereka tersapu air laut. Dari Kabupaten Sambas, Dearuni, TVRI melaporkan. Informasi yang selanjutnya pemirsa dari Kalimantan Barat. Kalimantan Barat juara ajang fashion show Fatmawati Trophy 2026 se-Kalimantan. Betul sekali pemirsa, kegiatan ini menampilkan karya desainer se-Kalimantan dalam rangka pelestarian budaya sekaligus penghormatan terhadap sosok Fatmawati Soekarno sebagai perempuan inspiratif Indonesia. Berikut informasi selengkapnya. Suasana meriah mewarnai pelaksanaan fashion show Fatmawati Trophy 2026 se-Kalimantan di Kota Pontianak. Sebanyak 9 desainer terbaik dari 3 perwakilan DPD PDI Perjuangan se-Kalimantan, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, menampilkan karya busana yang memadukan nilai budaya, kreativitas, dan kearifan lokal. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Bulan Bung Karno yang bertujuan menghidupkan kembali semangat nasionalisme melalui seni dan budaya. Koordinator kegiatan Maria Lestari yang juga anggota Komisi 7 DPR RI mengatakan, fashion show Fatmawati Trophy bukan sekedar kompetisi desain busana, melainkan media untuk memperkenalkan kekayaan budaya Kalimantan kepada masyarakat Indonesia. Melalui kegiatan ini tentunya ingin menghadirkan kembali keteladanan Ibu Fatmawati sebagai sosok perempuan Indonesia yang tangguh, berkarakter, dan cinta tanah air. Ia berharap ajang ini menjadi motivasi agar kekayaan budaya Kalimantan semakin dikenal luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Program ini sangat menarik kaum muda ya yang ingin memperagakan busananya. Nah, tentunya didukung oleh kita ya, dan saya yakin mudah-mudahan dengan berkembangnya dunia fashion ya, Kalimantan Barat bisa membuat produk untuk daerah sendiri. Tentunya ya kolaborasi dengan fashionable. Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan yang juga menjabat sebagai bendahara DPD PDI Perjuangan Kalbar,
mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini karena Fashion Show Fatmawati Trophy memiliki nilai strategis dalam mempromosikan budaya Kalimantan melalui industri kreatif. Ini akan kita bawa ke tingkat nasional dan tentu akan memperkenalkan nama Kalimantan Barat. Selain daripada itu, ini adalah salah satu event mengenang jasa pahlawan, terutama ibu negara yaitu Fatmawati, yang juga penjahit dari Sang Saka Merah Putih. Dan PD Perjuangan ini karena momen yang dibuat PD Perjuangan tidak pernah lupakan sejarah perjuangan para pendiri bangsa. Dari hasil penilaian Dewan Juri, Putri Wulan Rahayu asal Kalimantan Barat berhasil meraih juara pertama setelah menyisihkan 8 desainer lainnya. Putri mengaku tidak menyangka mampu menjadi juara, mengingat seluruh peserta menampilkan karya dengan kualitas yang sangat baik dan penuh inovasi. Tema yang diangkat itu dari bunga teratai, artian dari nama Ibu Fatmawati itu sendiri, dengan keteguhan Ibu Fatmawati itu sendiri. Nggak ada perubahan katanya kalau setelah seleksi ini nanti baju yang ini dikirim ke Jakarta, dilombakan di sana langsung. 3 besar pemenang Fashion Show Fatmawati Trophy 2026 akan mewakili Kalimantan tingkat nasional, berlangsung di Jakarta Agustus mendatang. Ajang ini diharapkan menjadi ruang bagi para desainer daerah untuk terus mengembangkan kreativitas sekaligus memperkuat identitas budaya Nusantara. Jakaria TVRI melaporkan. Baik pemirsa, itu tadi informasi-informasi dari seluruh Kalimantan Selatan yang sudah kita informasikan kepada pemirsa semuanya ya, Dil ya. Betul, di Lintas Borneo. Setelah ini kami akan hadir dengan kekhasan Borneo, tapi kita ada satu single dulu dari Soma dan juga John. Silakan. Selamat pagi pemirsa, masih bersama Dila dan Cesa di Ini Borneo, hadir mengangkat karya dan budaya. Tak terasa sudah 1,5 jam kita menemani pemirsa, tinggal 30 menit lagi. Iya, tentunya di segmen terakhir ini kita akan memberikan informasi ke pemirsa mengenai mungkin kisah inspiratif, tempat wisata, dan juga informasi yang lainnya dari seluruh Kalimantan. Betul sekali, ada beragam informasi untuk pemirsa dan tentunya sudah kami rangkum dalam Khas Borneo. Baik pemirsa, informasi yang pertama dari Khas Borneo ini dari Kalimantan Selatan, di mana sekolah rakyat yang menjadi program prioritas pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan membangun masa depan anak-anak dalam keterbatasan ekonomi juga menjadi rumah dalam merajut mimpi. Betul sekali pemirsa, Baihaki, siswa tingkat SMA sekolah rakyat di BLK Banjarbaru, adalah salah satu cerita dalam menapak mimpi dari asa yang nyaris sirna. Berikut informasi selengkapnya. Ketika remaja seusianya sibuk menuntut ilmu, Baihaki justru harus berjuang mencari nafkah. Hampir 3 tahun ia meninggalkan bangku sekolah karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan, terlebih setelah ditinggal sang ibu. Setelah lulus SMP, Baihaki tidak melanjutkan sekolah, dirinya bekerja serabutan menjadi tukang parkir, membantu menyeberangkan kendaraan, hingga menjadi penjaga malam, di mana uang yang ia dapatkan dipergunakan untuk makan dan membantu keluarga. Sempat berpikir setelah berhenti sekolah tidak mempunyai masa depan yang cerah. Tapi saya tidak berputus asa bekerja untuk mencari uang untuk menghidupi keluarga saya, seperti jaga parkir, ikut jaga malam, menolong orang menyeberang, dan lain-lain. Sejak kehilangan ibu kandungnya, kehidupan Baihaki berubah bersama ayah yang bekerja serabutan dan adik-adiknya. Kayak ini kamu olah video klip nih, kayak ini rasanya.
Ia harus menerima kenyataan bahwa pendidikan bukan lagi prioritas, melainkan kebutuhan hidup sehari-hari demi sesuap nasi adalah hal yang paling penting dalam pikirannya. Harapan itu datang saat Baihaqi mengenal sekolah rakyat. Awalnya ia tidak percaya, namun kesempatan tersebut menjadi jalan untuk kembali meraih pendidikan yang sempat terputus. Ketemu dengan program sekolah rakyat, saya dapat mengubah hidup saya untuk menjadi yang lebih baik dan untuk mencapai cita-cita saya. Baihaqi sempat berpikir tidak akan sekolah lagi, tapi setelah mengenal sekolah rakyat, ia merasa masih memiliki kesempatan untuk mengubah hidup. Hidup yang penuh dengan kesusahan, dengan segala keterbatasan ekonomi, meski hanya sekedar untuk makan. Perlahan, kehidupan Baihaqi mulai berubah. Dari remaja yang terbiasa hidup di jalanan, kini ia menjalani kehidupan yang lebih teratur, lebih disiplin, dan kembali bersemangat belajar. Setelah saya masuk sekolah rakyat, banyak perubahan yang saya dapatkan, berbeda dengan kehidupan saya di lingkungan di rumah. Di sekolah rakyat dulu saya tidak pernah sholat di rumah. Sekarang sekolah rakyat saya sering ibadah, sholat, mengaji, dan bermain komputer bersama teman-teman untuk melanjutkan cita-cita. Baihaqi menjadi rajin beribadah, belajar komputer, memiliki banyak teman, dan kembali mempunyai cita-cita. Baihaqi mengaku hidupnya lebih terarah. Sekolah rakyat bukan hanya menghadirkan ruang belajar bagi Baihaqi, tetapi sekolah rakyat juga mengembalikan harapan yang sempat hilang. Kini Baihaqi kembali berani bermimpi untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih kepada sekolah rakyat telah memberi fasilitas yang baik untuk saya melanjutkan sekolah dan mencapai cita-cita saya lagi. Demikian cerita seorang Baihaqi dari jalanan menuju masa depan. Dari jalan dengan cahaya yang nyaris suram, kini mendapat jalan menuju masa depan. Baihaqi hanya satu cerita dari banyak anak di sekolah rakyat yang juga berhak mendapatkan kesempatan kedua. Pemirsa, dari Kalimantan Selatan kita akan beralih ke Kalimantan Barat, pemirsa. Di mana pemirsa memasuki musim kemarau, wisata alam berbasis air menjadi tujuan utama para wisatawan untuk melepas gerah dari terik panasnya matahari. Dan salah satu destinasi wisata air di Kabupaten Bengkayang yaitu Batu Timah dapat menjadi pilihan wisata alam yang sejuk dan menenangkan. Berikut informasinya. Pemirsa, saat ini memang saya berada di Kabupaten Bengkayang dan memang untuk beberapa hari kondisi cuaca di sini sangat panas dan saya sedang berada di Kecamatan Lumar. Saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi salah satu wisata air yang paling terkenal di Kecamatan Lumar, yaitu Batu Timah. Ikuti saya. Riam Batu Timah berada di balik perbukitan hijau Dusun Madi, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang. Riam ini menjadi surga tersembunyi dalam vegetasi hutan yang masih terjaga, menawarkan keindahan riam atau air terjun berbatu dialiri air yang sejuk dan jernih karena bersumber langsung dari Gunung Bawang. Aksesnya sudah bisa ditempuh menggunakan kendaraan roda 2, tapi pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima. Sepanjang perjalanan, hamparan hutan dan suara aliran sungai menjadi teman yang membuat rasa lelah perlahan menghilang. Sesampainya di lokasi, bentang alam yang tersaji seolah menjadi hadiah dari perjalanan ini.
Kita sudah sampai di tempat parkiran dan kita akan berjalan sebentar sampai ke Batu Timah. Pemirsa, saya sudah sampai di Batu Timah dan di belakang saya adalah peluncuran alami dan itu adalah tujuan utama saya. Jadi kita nanti akan bermain di sana. Ayo ikutin saya. Keindahan alam Riam Batu Timah yang masih alami menjadi kekuatan utama dari destinasi wisata yang sudah terkenal di Kabupaten Bengkayang ini. Bebatuan berukuran besar membentuk aliran sungai bertingkat. Aliran air jernih dan sejuk, rasanya terus memanggil agar pengunjung segera menceburkan diri. Kawasan ini juga dikelilingi vegetasi hutan yang masih terjaga, sehingga menghadirkan suasana sejuk dan menenangkan, sehingga cocok untuk melarikan diri dari keramaian perkotaan dan meresapi keindahan alam yang masih terawat. Di satu titik, terdapat batu besar dengan permukaan halus, membentuk seluncuran alami. Spot ini menjadi yang paling favorit bagi para pengunjung untuk bermain air. Dengan panjang sekitar 15 meter, pengunjung dapat merasakan sensasi meluncur di atas derasnya aliran air, menjadikannya cara lain untuk menikmati keindahan alam Riam Batu Timah. Jika datang pada waktu kunjungan sepi, panorama indah Batu Timah menawarkan pengalaman eksklusif bagi pengunjungnya. Suasana yang tenang, hanya gemercik air dan gesekan daun yang bergema, menjadi teman menikmati suguhan alam dari Sang Pencipta. Selama air masih mengalir dan alam sekitar tetap lestari, Batu Timah akan terus menjadi permata alam Kabupaten Bengkayang yang memiliki potensi besar menjadi wisata alam unggulan di Provinsi Kalimantan Barat. Dari Riam Batu Timah, Graciela Unadea, TVRI Kalbar melaporkan. Baik pemirsa, dari Kalimantan Barat kita beralih ke informasi dari Kalimantan Tengah, di mana seorang petani di Kelurahan Petuk Katimpun, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya berhasil membuktikan bahwa budidaya pepaya jenis California memiliki prospek yang menjanjikan. Betul sekali, pemirsa, dari lahan seluas sekitar 700 meter persegi mampu menghasilkan panen hingga 4 kuintal pepaya setiap pekan. Hasil panen tersebut dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Palangkaraya. Berikut informasi selengkapnya. Boni yang kini berusia 62 tahun merupakan perantau asal Kabupaten Jember, Jawa Timur sejak menetap di Palangkaraya yang memanfaatkan lahan yang dimiliki untuk bertani setelah pensiun dari perusahaan tempatnya bekerja pada tahun 2019. Boni memilih menekuni usaha pertanian sebagai aktivitas produktif sekaligus sumber penghasilan keluarga. Di lahan ini Boni membudidayakan sekitar 550 pohon pepaya California yang menerapkan sistem sulaman, yakni mengganti tanaman yang sudah tua atau kurang produktif dengan bibit baru secara bertahap. Cara ini dilakukan agar tanaman tetap berproduksi tanpa harus menunggu seluruh lahan ditanam kembali, sehingga panen dapat berlangsung secara berkesinambungan. Setiap pekan, pepaya yang telah matang dipanen dengan total produksi mencapai sekitar 4 kuintal. Buah yang dipetik memiliki kualitas baik dengan ukuran seragam dan rasa manis. Seluruh hasil panen kemudian dipasarkan kepada pedagang maupun konsumen di Kota Palangkaraya. Menurut Boni, perawatan tanaman pepaya tidak jauh berbeda dengan tanaman buah lainnya. Tanaman harus memperoleh pupuk secara rutin agar pertumbuhannya optimal. Lahan dijaga tetap bersih dari gulma serta dilakukan penyemprotan secara berkala untuk mencegah serangan hama dan penyakit yang dapat menurunkan produktivitas. Ini 0,7 hektar, ya 0,7 hektar.
kurang lebih ya luas pohonnya sekitar 500 sampai 550 ya. Ini sudah termasuk sulaman, jadi ada yang tanaman lama, tanaman awal juga tanaman baru supaya terus berbuah ya. Karena ini satu-satunya dari usaha ini yang untuk keluarga kami. Ini California Pak, ya semua tanaman yang sama pepaya ini California semua. Antara 5.000, kalau ngambil sendiri rata-rata 5.000, kalau kita ngantarkan 6.000. Kalau panen biasanya saya sampai dapat 3 sampai 4 kental aja per minggu. Jadi 5 sampai 6 sampai 7 hari lah itu maksimal. Jadi ringnya itu panennya itu 5 sampai 7 hari. Kalau lebih itu nanti banyak yang busuk di lapangan. Tapi kalau kurang dari 5 hari kadang-kadang banyak yang ikut yang mentah. Selain menerapkan perawatan yang disiplin, Boni juga terus memantau kondisi tanaman setiap hari untuk memastikan kebutuhan air, unsur hara, kesehatan tanaman tetap terjaga sehingga pohon mampu berbuah sepanjang tahun. Pengalaman bertani yang diperoleh selama beberapa tahun terakhir menjadi modal utama dalam menjaga kualitas hasil panen. Keberhasilan Boni menjadi bukti bahwa sektor pertanian buah di Kota Palangkaraya memiliki potensi yang untuk terus dikembangkan dengan pengelolaan yang baik serta perawatan yang konsisten. Lahan yang tidak terlalu luas pun mampu menghasilkan panen melimpah dan memberikan nilai ekonomi bagi para petani. Muhammad Harto dan Martin Baun Tamunan melaporkan. Pemirsa, dari Kalimantan Tengah kita akan beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemirsa di tengah perkembangan tren fashion modern, kebaya terus menunjukkan eksistensinya sebagai busana nasional. Betul sekali pemirsa, menyambut Hari Kebaya Nasional 2026, desainer muda asal Samarinda mengangkat keindahan kebaya Nusantara melalui rancangan yang lebih kekinian. Berikut informasinya. Asrah Konita Husna, desainer sekaligus penjahit busana muda asal Samarinda, menghasilkan beragam desain kebaya yang terinspirasi dari kekayaan budaya berbagai daerah di Indonesia. Setiap rancangan menampilkan karakter daerah masing-masing namun dikemas dengan siluet dan detail modern agar tetap relevan dengan selera masyarakat saat ini. Menurut Asrah, kebaya bukan sekedar busana, melainkan simbol identitas dan kebanggaan bangsa. Oleh karena itu, pelestariannya memerlukan peran aktif para desainer muda untuk terus berinovasi tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Melalui karya-karyanya, Asrah juga ingin menunjukkan busana kebaya dapat digunakan dalam berbagai kesempatan, tidak hanya pada acara resmi atau adat. Dengan perpaduan warna, motif, dan potongan yang lebih modern, kebaya diharapkan menjadi pilihan fashion yang dekat dengan kehidupan generasi muda. Kebaya merupakan identitas sebagai seorang perempuan dan sebagai Gen Z, terutama perempuan, harapannya kita tetap harus melestarikan warisan budaya yang kita punya, yaitu kebaya. Salah satunya dengan memakai di hari-hari penting seperti Hari Kebaya, Hari R.A. Kartini, juga sekarang pun seperti acara pernikahan, acara formal, kita menggunakan kebaya. Kita harus menciptakan desain-desain kebaya yang inovasi dan kreatif mengikuti tren-tren yang sekarang ini. Menjelang peringatan Hari Kebaya Nasional pada 24 Juli mendatang, Asrah terus menyelesaikan sejumlah koleksi yang mengangkat keunikan kebaya dari berbagai wilayah Nusantara. Koleksi itu menjadi bukti sebuah inovasi dan pelestarian budaya dapat berjalan beriringan melalui dunia fashion. Kebaya itu simbol dari keanggunan, kesederhanaan yang mungkin bisa dilihat dari sosok Ajeng R.A. Kartini, walaupun mungkin sejarahnya berbeda. Kalau negara lain seperti Jepang punya kimono, Korea punya hanbok, kita Indonesia punya kebaya. Kita harus bangga dengan menggunakan kebaya karena kebaya merupakan simbol keanggunan perempuan Indonesia. Digitalisasi sekarang, kita nggak lagi mendesain dengan sketsa tangan, tetapi kita bisa memanfaatkan teknologi seperti tab atau smartphone. Nanti kita bisa desain dan kita print dan hasilnya jauh lebih bagus. Di Indonesia sendiri, kita memiliki kebaya yang sangat beragam. Contohnya, ini merupakan kebaya Jawa. Terus di sini ada kebaya Bali, kebaya model Kartini, dan lain sebagainya.
Hari Kebaya Nasional pada 24 Juli 2026 mendatang menjadi momen untuk menegaskan kembali pentingnya menjaga warisan budaya Indonesia. Karya para desainer muda memiliki peran besar dalam memperkenalkan busana kebaya kepada generasi baru dengan pendekatan yang lebih modern dan inovatif. Melalui kreativitas dan konsistensi dalam berkarya, diharapkan busana kebaya tidak hanya tetap lestari, tetapi juga semakin dikenal dan dibanggakan sebagai identitas budaya Indonesia yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai tradisinya. Krisnela dari Samarinda melaporkan. Itu tadi pemirsa informasi dari Kalimantan Timur. Dan untuk informasi yang terakhir kita mempunyai informasi dari Kalimantan Utara pemirsa. Bagi Anda, para pecinta kucing atau anabul, kini ada tempat nongkrong baru yang wajib Anda kunjungi di kota Tanjung Selor. Betul sekali, dan yang bikin menarik juga Cesa dan juga pemirsa nggak hanya bisa pesan minuman dan juga makanan yang lezat, karena pemirsa kafe ini juga menawarkan sensasi healing-healing katanya, healing-healing dan bersantai sembari bermain dengan kucing-kucing yang menggemaskan. Berikut informasi selengkapnya. Kali ini bertemu lagi dengan Linda yang sedang membagikan cerita dari Kalimantan Utara. Perlu diketahui nih, kalau Linda berada di salah satu tempat yang tentunya nyaman dengan sajian menu makanan dan minuman yang nikmat, dan juga buat pecinta kucing, simak sampai habis. Yuk yuk. Apa yang paling direkomendasi? Yang paling direkomendasi untuk tahun ini ada ayam bakarnya kak. Ayam bakar, Ada ayam pemangi juga ada. Itu paling recommended dua itu kak. Dua ini untuk makanan beratnya ya. Menggemas, gemes deh. Gemes banget. Woi, kucing-kucingnya manja-manja. Kalau dilihat-lihat ini mereka berdua kayak saudaraan ya guys. Jadi buat Linda ini adalah sangat rekomendasi sekali, karena selain untuk refreshing, kita juga bisa bermain-main dengan kucing ya, dimana kucing itu dikenal sebagai hewan yang bisa menyerap negative energy. Lihat loh, ini ayamnya sangat menggoda, dimana ini namanya ayam bakar khas Namu nih. Kalian harus lihat ayamnya lebih dekat. Oh, begitu menggoda. Sambalnya juga nggak kalah nampol nih ya. Dari aromanya aja, nikmat. Coba suapan pertama nih. Bumbunya meresap banget sampai ke tulang. Nah, Linda mau lanjut makan dulu ya. Nah,
itu dia pemirsa 5 informasi kekhasan Borneo edisi ini Borneo pada hari ini. Bener banget, dan itu sebagai penutup juga ya Dilia nanti. Betul, ya. menutup segmen kita. Tapi sebelum menutup segmen ya, kenapa kita tuh? bahas sedikit dong tentang apa tuh? Semaraknya Piala Dunia 2020. Bola gembira. Betul, bola gembira. Yes. Gembira kamu ya? Ya kalau dibilang gembira, ya gembira gitu Oh, kan. Karena aku sebagai fans Barcelona ini aslinya juga mau Argentina atau Spanyol yang menang nggak masalah sih. Betul. Dan tadi pagi ya tepatnya pemenang kita adalah Spanyol. Yes. 1-0. Bener banget. Dan sampai extra time tuh Dil. Betul, itu gimana? Aku penasaran banget perasaan kamu pas nonton, Cesa. Ya, kamu aslinya, banyak istighfar nggak saat itu? Atau kamu banyak banget kayak berdoa dalam hati? ya aslinya aku nggak usah berdoa pun karena ya Lamine Yamal udah Al-Fatihah terus kayaknya pas pertandingan. Nah, dia nih setiap mau gocek nih Bismillah gitu. Oh, kayak gocekannya bener-bener ini ya. Dan katanya tuh di akhir laga itu langsung ini ibunya Lamine Yamal ini langsung sedekah subuh katanya. Iya. Jumat berkah dan sedekah subuh ya. Iya, itu dia emang doa emak tuh emang sangat-sangat manjur sih katanya. Betul. Wah, nggak apa-apa ya Cesa ya? Nggak masalah. Nggak masalah ya ngikutin bola berapa bulan ini? Ya nggak masalah, karena my baby good Yamal ini udah mendapatkan Piala Dunia itu udah keren banget lah. 19 tahun loh. Yes, 19 tahun sudah mendapatkan Piala Dunia. Wow. Dulu aku masih main PS ya, biasanya di rental gitu. Sambil berenang kamu. Ya, sekarang udah tarafnya Yamal ini udah wah top lah kayaknya. Oke, tapi yang bikin penasaran juga kan ini laga terakhir idola kamu kan? Messi. Iya. Iya sih, harusnya sih iya ya. Siapa tahu nanti 4 tahun ke depan ada gejolak, ya kan? Tanding lagi. Ya, kamu berharap nggak? Nggak perlu sih, karena kayaknya. Kenapa nggak perlu? Karena Messi ini udah nggak perlu pembuktian lagi deh. Bener juga, karena udah terbukti, terpercaya ya. Yes, benar banget. Dan pemirsa, kita sudah berada di ujung acara pada siang hari ini ya, sudah siang udah nih jam ya 12 pemirsa. siang waktunya pemirsa, udah nggak sarapan lagi, waktunya pemirsa makan Iya, siang. makan siang. Dan yang masih galau-galau, coba healing-healing sedikit Iyalah ya. Kalau enggak ya ini makan manis-manis. Manis-manis, Ya, kayak yang tadi gitu, gitu aja pemirsa. Saya Ciesa dan juga Dila izin pamit dulu, sampai ketemu di minggu depan. Bye bye.